Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hidayat. Saya di Dewan Ambalan Kamarjaya Kamarati menjabat sebagai operasional pramuka atau Opram. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Di Ambalan Kamarjaya Kamarati saya menjabat sebagai Humas Eksternal. nah di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pramuka. Dilansir dari Kriptowi, Praja Muda Karana atau sering disebut dengan pramuka merupakan salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah. Nah, untuk sejarah pramukanya, simak video berikut. Menuju masyarakat yang sentosa, jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Sebelum lanjut ke Video selanjutnya, silahkan like, comment, and subscribe channel ini. selamat. Menyaksikan. Sejak awal abad ke-20, pramuka sudah ada dan sudah banyak diterapkan dalam segala kegiatan yang ada, khususnya di sekolah-sekolah. Kegiatan ini bahkan menjadi salah satu pilihan ekstrakurikuler di sekolah mulai dari SD sampai tingkatan SMA. Nama dari pendiri dari gerakan Praja Muda Karana ini adalah Lord Robert Baden-Powell of the World, yang hingga saat ini ditetapkan sebagai Bapak Pandu Sedunia, karena ialah yang mendirikan kegiatan pramuka dan mengembangkannya hingga menjadi sekarang ini. Awalnya Bapak Baden-Powell mengikuti acara kemah di tahun 1907 silam yang dilakukan selama 8 hari. Mulai dari situlah segalanya berubah pada banyak pemikiran baru dari Baden-Powell yang akhirnya menghasilkan kegiatan atau pergerakan baru bernama pramuka. Baden-Powell dikenal sebagai orang yang memang cerdas sejak kecil. Ia juga mahir memainkan berbagai alat musik. Pada saat usianya sudah dewasa, ia mengikuti kegiatan militer, sehingga ia memiliki pengalaman sebagai tentara. Sikap disiplin, tegas, dan terampil menjadi ciri khas di dalam dirinya, yang kemudian ia jadikan ciri khas di dalam gerakan pramuka itu sendiri. Pengalaman hidupnya itu dituangkan ke dalam buku yang ditulisnya, dan kemudian buku tersebut menjadi asal muasal sejarah berdirinya Praja Muda Karana atau sering disebut pramuka sedunia. Pada awal abad ke-20, sejarah pramuka di dunia dimulai. Pada tahun 1907 silam, Baden-Powell telah menjadi seorang letnan jenderal tentara Inggris dan kemudian ia membuat sebuah kegiatan berkemah dalam konteks pramuka di salah satu pulau di negara Inggris. Tahun berikutnya, ia pun menulis buku yang isinya adalah tentang prinsip dasar dari kepramukaan. Setelah buku tersebut terbit, maka muncullah gerakan pramuka yang kita kenal sampai saat ini. Seitu mulailah bermunculan organisasi pramuka yang juga dikenal di negara lainnya selain Inggris, termasuk di negara Indonesia. Awalnya gerakan pramuka hanya terbatas oleh laki-laki saja, dan baru di tahun 1912 lah perempuan diperbolehkan mengikuti gerakan ini karena diprakarsai oleh istri Baden-Powell. Baru di tahun 1916, organisasi ini terus berkembang, yang ditandai dengan berdirinya organisasi pramuka yang dimana organisasi ini juga dibantu oleh buku The Jungle Book dalam mempelajari pramuka. Anak remaja usia 17 tahun dikumpulkan oleh Baden-Powell untuk organisasi kepramukaan lainnya. Organisasi itu berdiri di tahun 1918. Nomor 1. Sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, gerakan pramuka itu juga dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Pada saat itu namanya masih Pandu-Pandu Hindia Belanda, yang menurut beberapa tokoh saat itu
organisasi tersebut bisa membentuk karakter masyarakat Indonesia yang masih dijajah. Maka bertambah organisasi lainnya yang menjadi semangat bangsa Indonesia saat itu. Terutama setelah lahir Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia semakin yakin dengan kemerdekaan mereka dengan banyaknya organisasi tersebut. Organisasi yang memberi kesadaran pada bangsa Indonesia bahwa Indonesia bisa bersatu dengan gerakan-gerakan yang ada. Dibentuklah persatuan antara Pandu Indonesia di tahun 1931 yang berubah menjadi BPPKI. Nomor 2. Sejarah Pramuka Indonesia pada penjajahan Jepang. Gerakan Pramuka masih terus bertahan sampai di masa penjajahan Jepang. Ketika tentara Jepang yang menyerang Belanda saat itu, Kepanduan Indonesia ditarik ke organisasi yang didirikan oleh Jepang seperti PETA, Keibondan, dan Seinenden. Selain itu, Jepang juga tidak memperbolehkan adanya partai atau organisasi yang didirikan di Indonesia. Kepanduan Indonesia dianggap sebagai gerakan yang berbahaya karena hal itu bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, Perkino 2 tetap dijalankan di Indonesia dengan tujuan untuk mengusir tentara Jepang di Indonesia. Sejarah Pramuka di Indonesia pada zaman kemerdekaan. Organisasi Pandu Rakyat Indonesia kembali didirikan pada tahun 1945 setelah kemerdekaan di kota Solo. Organisasi ini juga menjadi sebuah wadah yang diberi nama. Beberapa anggotanya merupakan anggota dari Kepanduan Indonesia. Ada sekitar 100 organisasi Kepanduan Indonesia di tahun 1961 dan dibagi menjadi 3 federasi organisasi. Ketika federasi dari Kepanduan Indonesia ini diantaranya yaitu Persatuan Putra Putri Indonesia, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan juga Ikatan Pandu Indonesia. Gerakan Pramuka ini baru diperkenalkan secara resmi pada bangsa Indonesia di tanggal 14 Agustus 1961. Kemudian tanggal tersebut dijadikan dari Hari Pramuka di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang harus mengenal sejarah Pramuka sejak awal Indonesia, sejak awal di Indonesia. Kita juga akan lebih menghargai tiap organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, karena dengan dibentuknya organisasi tersebut, maka terbentuklah yang ada di setiap orang serta memberi pengalaman yang berbagai bagi Indonesia. Senantiasa Praja Muda